Shalom, salam sejahtera untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian jemaat Tuhan yang pada siang hari ini berkesempatan bersama untuk belajar firman Tuhan secara khusus dalam pendalaman Alkitab online. Pada kesempatan kali ini kita sedang belajar kitab Ester yang sungguh begitu luar biasa ya. Bagaimana dalam kitab Ester itu kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan, penyelenggaraan Tuhan yang penuh rahasia dinyatakan di dalam kisah-kisah yang terjadi dalam tokoh-tokoh yang ada di dalam kitab Ester itu. Ya, sekarang pada saat ini kita sudah sampai pada Ester bagian yang ke-6 atau pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Akan saya mulai, namun sebelum itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, pada kesempatan ini kami boleh belajar bersama firman Tuhan. Kami menyadari Tuhan bahwa firman-Mu itu sungguh begitu dalam, sulit untuk dimengerti oleh akal pengertian manusia. Tanpa Roh Kudus sendiri yang boleh membimbing, menuntun setiap orang menuju kepada pengertian penuh terhadap firman-Mu. Kami mohon bimbinglah kami, baik kami yang akan menyampaikan maupun jemaat-jemaat yang setia belajar, setia mengikuti pendalaman Alkitab dalam setiap kesempatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta bersyukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita akan langsung baca saudara-saudara, yaitu di dalam pasal 6 ayat pertama sampai ayatnya yang kedua. Ya. Di sana dikatakan bahwa pada malam itu juga raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda membawa kitab pencatatan sejarah, lalu dibacakan di hadapan raja. Dan di situ didapati suatu catatan tentang Mordekai yang pernah memberitahukan bahwa Bigtan dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, telah berikhtiar membunuh Raja Ahasiweros. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita baca bab atau pasal sebelumnya, kita melihat bagaimana kegembiraan dari Haman yang kita ketahui yang memiliki posisi yang cukup begitu dekat dengan raja. Memiliki posisi atau jabatan yang mentereng di dalam kerajaan. Tetapi sayang bahwa Haman ini adalah tipe orang yang sangat begitu jahat, yang hatinya dipenuhi dengan kebencian. Kalau kita lihat di dalam konteks kitab Ester ini, dia sangat benci dan jahat sekali dengan orang-orang Yahudi. Seperti kita ketahui bahwa dalam cerita sebelumnya Haman dia meminta kepada Raja Ahasweros supaya Raja Ahasiweros memberikan perintah, ya, hanya gara-gara Mordekai tidak mau memberi hormat kepadanya supaya orang Yahudi dibinasakan atau dimusnahkan, ya, mendapatkan perlakuan pemusnahan massal. Dan kita ketahui raja mengeluarkan perintah itu sampai ke seluruh provinsi-provinsi wilayah kerajaan dari Persia ini. Saudara-saudara, dalam bab sebelumnya pasal 5 kita melihat bagaimana ya bagian-bagian yang terakhir ayat 13 dan 14, kita melihat bagaimana kegembiraan daripada Haman ketika dia mendapatkan undangan untuk boleh makan bersama raja dalam perjamuan yang diadakan Ester. Ya, sangat bersukacita ketika dia pulang dari perjamuan yang pertama. Dia dengan sukacita dia merencanakan suatu niat busuk untuk membunuh atau mensulakan, yaitu Mordekai yang menjadi objek kebenciannya. Sehingga di dalam 14 dikatakan pasalnya yang ayat yang ke-14 pasalnya yang kelima di sana dikatakan, lalu kata Zeres istri dari Haman, ya, dan semua sahabatnya kepadanya, suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta dan persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulakan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersukacita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu. Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu.
Saudara, ini adalah satu hari sebelum hari keesokannya atau satu hari malam sebelum raja yang kita lihat dalam ayat 1 bahwa raja tidak dapat tidur. Maka bertitahlah baginda hamba kitab pencatatan sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan kita ketahui bahwa di dalam catatan sejarah dari kerajaan ini, saudara, peristiwa demi peristiwa dicatat. Di sana dikatakan bahwa di dalam satu peristiwa bahwa Raja Ahasiros itu akan dibunuh ya, oleh seorang yang bernama Bigtan dan Teres. Dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu. Ini dapat kita lihat di dalam pasal-pasal sebelumnya ya, di dalam pasalnya yang kedua ya, kalau tidak salah di dalam pasalnya yang kedua. Pasalnya yang kedua ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-23. Saudara, ada sesuatu yang sangat menarik sekali. Pertama, Haman dia tidak tahu apa yang terjadi di keesokan harinya. Dan dia yang dipikirkan hanyalah bagaimana dapat menyingkirkan Mordekai. Karena menjadi satu kebencian di dalam hatinya. Di satu sisi Mordekai sendiri, Haman sendiri adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi wajarlah kalau hati dan pikirannya dipenuhi dengan pikiran yang busuk itu, kebencian, yang tidak tahu berterima kasih mendapatkan kemurahan raja sehingga dia dengan gampang mau seenaknya sendiri menuruti keberadaannya yang begitu jahat dan begitu bengis hendak membunuh Mordekai. Tetapi apa yang terjadi? Raja tidak dapat tidur pada malam hari. Entah mengapa ya. Tetapi mungkin katanya karena dia baru memikirkan permintaan dari Esther dan setelah begitu banyak minum sehingga ya masuk dalam situasi yang tidak tenang dan dia tidak dapat tidur. Ya. Saya percaya saudara-saudara, ini bukanlah suatu akibat daripada karena raja memikirkan apa kira-kira nanti yang diminta oleh Esther. Atau mungkin karena dia ada hal-hal yang lain yang membuat dia tidak bisa tidur. Ya. Tetapi kita dapat melihat sisi lain bahwa seperti yang kita dengar ya di dalam pasalnya yang keberapa itu, di dalam pasalnya yang keempat ayat 14 bahwa seperti yang kita dengar bahwa di sana dikatakan bahwa bagi orang Yahudi ya satu pertolongan akan datang dari tempat lain. Kalaupun Esther tidak dapat bekerja sama atau memberikan jalan keluar untuk mendekati raja supaya aksi untuk melakukan genosida ini dapat digagalkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus ya, ini ada satu keyakinan bagi Mordekai sendiri bahwa pertolongan datang dari Tuhan. Ya, ini kan menjadi satu persoalan yang seringkali menjadi menjadi semacam tanda tanya dalam kitab Esther ini. Kan kita sudah tidak asing bahwa di dalam kitab Esther tidak ada nama Tuhan. Berarti seharusnya kitab Esther yang dulu katanya pernah hampir dilepas dari kanon, ya, mau dilepas dari kanon karena tidak ada Tuhan. Tetapi seperti yang kita dengar melalui pendalaman Alkitab yang sudah bahwa ya di sana dikatakan bahwa pertolongan Tuhan, pertolongan kalau Esther pun tidak mau menolong, Tuhan bisa memakai yang lain untuk dapat menolong orang Yahudi keluar dari kesusahan ini, ya, from another place. Pertolongan, ya, deliverance will come to the Jews from another place. Saudara, ini ada satu keyakinan Mordekai bahwa mungkin keadaan sangat tidak memungkinkan orang Yahudi dapat lepas dari kesulitan yang akan dihadapi, tetapi Mordekai memiliki keyakinan bahwa Tuhan bisa pakai siapapun juga untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi bagaimanapun juga walaupun Esther
dia bisa menjadi perantara untuk menolong supaya orang Yahudi ini terlepas dari rencana pembunuhan massal. Itu pun juga penyelenggaraan Tuhan, ya, penyelenggaraan Tuhan. Bahkan ketika di sini raja tidak dapat tidur, saudara, ini merupakan intervensi. Ini merupakan satu pertolongan. Ini merupakan juga Allah turut bekerja, membuat raja tidak dapat tidur. Raja digerakkan oleh Tuhan untuk membuka kembali sejarah dari kerajaan Ahasweros ini. Sehingga di sana dikatakan ketika raja tidak dapat tidur, bertitahlah raja membawa kitab sejarah lalu dibacakan di hadapan raja. Dan ketika raja membaca kitab riwayat itu, ya, raja mendapati bahwa ia pernah akan mengalami suatu peristiwa yang hampir sama yang dilakukan oleh Haman kepada Mordekai. Di sini raja akan mendapatkan yaitu rencana pembunuhan dari sida-sidanya yaitu Bigtan dan Teres, dua orang sida-raja yang termasuk golongan penjaga pintu yang akan membunuh raja karena saya tidak tahu alasannya apakah karena masalah anak-anak darah itu mau dikumpulkan lalu ada ketidakadilan atau bagaimana, saya kurang begitu tahu, kita belajar lagi saudara-saudara ya. Tetapi persengkokolan ini diketahui oleh Mordekai. Peristiwa ini dicatat, kita dapat melihat di dalam pasal 2 ya. Peristiwa ini dicatat dalam buku sejarah Ahasweros, buku sejarah kerajaan. Sehingga ketika raja membaca kitab itu, dia berpikir. Saudara-saudara, kita lihat bagaimana pergerakan Tuhan ketika mau menolong orang-orangnya, ketika mau menolong umat pilihannya, kita melihat hal-hal yang sungguh begitu menakjubkan dan luar biasa. Sehingga ketika raja membaca itu, ya, di sana dikatakan bahwa Mordekai adalah satu sosok yang memiliki jasa untuk menggagalkan pembunuhan terhadap raja yang akan dilakukan oleh Bigtan dan Teres. Maka ayat 3, maka bertanyalah raja kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu. Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda, kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Jadi sejak waktu itu Mordekai pun seperti terhapus dan tidak diingat lagi jasa-jasanya. Tetapi apakah Mordekai ini saudara-saudara, dia berpikir akan mendapatkan suatu anugerah akibat perbuatan baiknya kepada raja? Saya rasa Mordekai tidak memiliki pemikiran seperti itu. Dia hanya menolong sebagaimana seharusnya menolong orang lain. Ya. Maka bertanyalah raja, siapakah ayat 3 lagi. Maka bertanya raja kehormatan dan kebesaran apakah yang dianugerahkan kepada Mordekai oleh sebab perkara itu. Jawab para biduanda raja yang bertugas pada baginda kepadanya tidak dianugerahkan suatu apapun. Jadi Mordekai yang sangat begitu berjasa besar terhadap keselamatan raja, dia selama itu tidak mendapatkan penghormatan atau balas budi dari kerajaan. Lalu ayat 4, maka bertanyalah raja, siapakah yang ada di pelataran? Pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Lalu jawab para biduanda raja kepada baginda, itulah Haman. Ia berdiri di pelataran, maka titah raja, suruhlah dia masuk. Saudara, ini adalah satu hari sesudah Haman mendapatkan nasihat dari Seres dan sahabat-sahabat dekatnya supaya Mordekai disulakan pada
tiang-tiang bertombak, saudara-saudara. Lalu pada keesokan harinya, saudara-saudara, Haman pagi-pagi betul ya, mungkin pagi-pagi itu sejak awal dia datang kepada raja hendak melaporkan rencananya ini kepada raja. Ya. Ayat, pada waktu itu Haman baru datang di pelataran luar istana raja untuk memberitahukan kepada Baginda bahwa ia hendak menyulakan Mordekai pada tiang yang sudah didirikannya untuk dia. Tentu Haman sangat begitu sukacita karena rencananya sebentar lagi akan berhasil untuk membunuh, menyulakan Mordekai. Hatinya penuh dengan riang-riang. Orang yang selama ini ia benci, orang yang selama ini tidak memberikan hormat kepada dia akan segera musnah. Akan menjadi tontonan. Ya, mayatnya akan menjadi tontonan bagi banyak orang. Orang Yahudi tentu akan dipermalukan dengan ini. Sehingga kalau Mordekai ini berhasil dibunuh oleh Haman, maka saudara-saudara akan dengan cepat sekali proses pemusnahan massal orang Yahudi akan segera terjadi. Tetapi apa yang terjadi? Kita akan terus dapat melihat dan membacanya. Lalu jawab para biduanda raja kepada Baginda, itulah Haman, ia berdiri di pelataran, maka titah raja suruhlah masuk. Jadi Haman tadi saudara-saudara ketika dia berada di pelataran luar istana ketika raja tahu, maka raja mempersilahkan dia masuk. Setelah Haman masuk, ayat 6, bertanyalah raja kepadanya, apakah yang harus dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya? Kata Haman dalam hatinya, kepada siapa lagi raja berkenan menganugerahkan kehormatan lagi lebih dari kepadaku? Oleh karena itu jawab Haman kepada raja mengenai orang yang raja berkenan menghormatinya, hendaklah diambil pakaian kerajaan yang bisa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda yang biasa dikendarai oleh raja sendiri, dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya. Dan hendaklah diserahkan pakaian dan kuda itu ke tangan seorang dari antara pembesar raja, orang bangsawan. Lalu hendaklah pakaian itu dikenakan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Kemudian hendaklah ia diarak dengan mengendarai kuda itu melalui lapangan kota, sedang orang berseru-seru di depannya. Beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Saudara-saudara, kalau kita baca apa yang dikatakan oleh Haman mengenai bagaimana seharusnya orang yang diperkenan raja supaya raja menghormatinya. Ya, kalau kita lihat bagian pernyataannya, apa yang harus dilakukan raja ini sungguh begitu luar biasa, sangat begitu besar. Bahkan dikatakan hendaklah diambil pakaian kerajaan yang biasa dipakai oleh raja dan seterusnya. Artinya hampir sejajar dengan raja, atau paling tidak orang yang sangat begitu dekat dengan raja, kemuliaannya hampir sama dengan raja. Dan ini adalah bentuk kerakusannya terhadap kemuliaan duniawi dari seorang yang namanya Haman. Karena dia mengira bahwa apa yang ia katakan itu akan dipakaikan atau dikenakan atau dianugerahkan kepadanya. Itulah di dalam pikiran. Dia merasa diri sebagai seorang yang hebat, yang layak, yang pantas untuk diberikan kehormatan. Yang lain tidak ada apa-apanya. Saudara-saudara, kita banyak ya menemui pengalaman-pengalaman seperti ini dalam hidup kita sehari-hari. Banyak orang merasa dirinya sebagai orang yang terhormat. Bahkan tempat-tempat, posisi-posisi yang terhormat, kedudukan-kedudukan yang terhormat, kegiatan-kegiatan yang terhormat. Kalau bukan dia yang tampil sebagai yang di depan, kayaknya ke yang lain ini tidak pantas. Saudara-saudara, ambisi-ambisi yang membabi buta, yang hanya mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri, ini sungguh mencerminkan sikap watak dan hati dari orang yang tidak memiliki kerendahan hati. Berbeda seperti yang kita baca dalam tokoh Esther ini, saudara-saudara, ya ada orang yang sangat begitu
rendah hati. Walaupun memiliki kedudukan sebagai seorang ratu, sebagai seorang permaisuri dalam kerajaan, tetapi dia tetap menempatkan diri sebagai satu sosok pribadi yang sangat rendah hati dan tidak gampang untuk memanfaatkan kedudukan, posisi, jabatannya untuk memenuhi segala hasrat, kepuasan, kehormatan pribadinya. Inilah Haman. Dia mengira bahwa apa yang ia katakan kepada raja supaya raja menghormati orang yang berjasa kepadanya itu dikenakan pada dirinya. Tetapi apa yang terjadi? Lalu ayat yang 10, raja langsung bertitah kepada Haman. Segera ambillah pakaian dan kuda itu seperti yang kau katakan itu dan lakukanlah demikian kepada Mordekai, orang Yahudi yang duduk di pintu gerbang istana. Sepatah kata pun jangan kau lalaikan daripada segala yang kau katakan. Lalu Haman mengambil pakaian dan kuda itu dan dikenakannya pada pakaian itu kepada Mordekai. Kemudian diaraknya Mordekai melalui lapangan kota itu, sedang ia menyerukan di depannya, beginilah dilakukan kepada orang yang raja berkenan menghormatinya. Saudara-saudara, setelah Haman dalam ketidakmengertiannya dan ketidaktahuannya, karena walaupun dia memiliki posisi yang tinggi, kedudukan yang besar dalam kerajaan, ia tetaplah manusia dengan segala rencananya yang busuk. Saya kira ketika Haman mendengar titah raja dalam ayat 10, ia seperti disambar geluduk. Ternyata orang yang menurut rencananya akan disulakan, orang yang ia benci, justru mendapatkan anugerah seperti dan sama persis yang diucapkan sendiri oleh Haman, yaitu perlakuan yang mulia, pakaian raja, kuda bermahkota, merupakan satu kehormatan yang dalam konteks waktu itu adalah penganugerahan yang sangat begitu besar di dalam kerajaan Ahasiweros. Haman sudah tentu dia disambar geluduk, keringat dingin, kecewa, dan banyak hal dan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Saudara-saudara, karena ia sendiri sebagai satu aktor, pelaku untuk membunuh Mordekai ini, justru dia itu sendiri yang mengenakannya sesuai perintah raja kepada Mordekai. Saya tidak tahu bagaimana isi hati dari Mordekai pada waktu itu. Saudara, setelah itu Mordekai dikenakan pakaian oleh Haman seturut perintah raja, karena di sini dikatakan tidak ada satupun yang harus dilalaikan, artinya harus persis seperti apa yang diminta oleh Haman penghormatannya. Ya. Lalu Haman mengenakan pakaian itu, ya. Lalu saudara-saudara, sebagaimana yang diperintahkan raja itu, Mordekai diarak di lapangan kota itu sambil diserukan, beginilah dilakukan kepada seorang raja berkenan menghormati. Di sini saudara, Mordekai diarak dalam suatu perarakan sebagai tanda kemuliaan yang diterima oleh Mordekai, karena Mordekai telah menyelamatkan raja dari konspirasi Bigtan dan Teres untuk membunuh raja. Suatu penghormatan yang tinggi. Ya, kita mengingat bahwa mereka yang merendahkan diri akan ditinggikan oleh Tuhan. Tetapi siapa yang tongkak, yang sombong, yang tinggi hati akan direndahkan. Tema-tema kitab suci sekitar ini sangat begitu bergema di dalam keseluruhan Alkitab. Setiap kita diajar untuk rendah hati dalam setiap hal. Ketika kita moncer, ketika kita dalam posisi yang tinggi, ketika kita memiliki jabatan yang puncak, kita memiliki segala hal, tetaplah sebagai orang yang rendah hati. Jangan sampai lupa daratan. Karena semua itu terjadi hanyalah karena anugerah
Tuhan semata. Saudara-saudara, di sini dalam ayat 11 kita dapat menggambarkan apa yang dilakukan, direncanakan oleh Haman terhadap Mordekai. Mordekai, di dalam angan-angan si Haman ini, tadinya adalah ingin, ya, ia disulakan. Ya, kemarin kalau kita perkirakan lebih dari 30 meter, saudara ya, dari ketinggian gedung gereja kita tidak tahu ini berapa meter, 50 hasta, saudara. Itu menjadi satu tontonan umum. Tontonan umum yang sangat begitu memalukan, kehinaan, orang yang terkutuk. Itulah rencana Haman terhadap Mordekai. Dia akan dijadikan tontonan yang hina, tontonan yang memalukan, dan tontonan sebagai orang yang terkutuk. Tetapi apa yang terjadi? Sekali lagi, inilah pertolongan Tuhan. Justru Mordekai dijadikan sebagai satu bukan lagi tontonan yang memalukan, tetapi dia diarak dalam suasana yang meriah di lapangan kota yang tentu banyak rakyat yang melihat. Jadi di sini dia dipertontonkan, dipertunjukkan, diproklamasikan sebagai orang yang dimuliakan oleh raja. Situasinya menjadi terbalik. Siapa yang menduga seperti itu? Saudara-saudara, tidak ada. Tetapi jalan Tuhan, rancangan Tuhan terhadap orang yang benar, orang yang rendah hati, sungguh-sungguh nyata. Setelah peristiwa itu, saudara, ayat 12, kemudian kembalilah Mordekai ke pintu gerbang istana raja. Tetapi Haman bergesa-gesa pulang ke rumahnya dengan sedih hatinya dan berselubung kepalanya. Saudara, setelah peristiwa itu Haman kembali ke rumahnya dengan bergesa-gesa, lalu dalam keadaan yang sangat begitu sedih dan berselubung kepalanya, mungkin karena sangat begitu malu dan begitu kecewa. Tetapi berbeda dengan Mordekai, dia kembali ke pintu gerbang istana raja, mungkin dengan hati yang dipenuhi dengan sukacita dan ucapan syukur. Haman yang pulang ke rumahnya dengan sedih hati, dengan penuh ratap dan keringat dingin. Saudara-saudara, saya tidak dapat membayangkan bagaimana perasaan Haman pada waktu itu. Karena dia sudah melihat titik awal kegagalan rencananya dan sekaligus akan menjadi kehancuran dirinya. Lalu dia pulang, ayat 13, dan Haman menceritakan kepada Zeres istrinya dan kepada semua sahabatnya apa yang dialaminya. Maka kata para orang arif bijaksana dan Zeres istrinya kepadanya, jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh adalah keturunan Yahudi, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia, malahan engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Saudara-saudara, ayat 13 ini membuat Haman semakin menjadi hancur hatinya. Tadi dia pulang dengan bergegas-gegas, dengan kesedihan hati, dengan perasaan malu. Tetapi setelah dia sharing dengan Zeres dan sahabat-sahabatnya, justru sahabat-sahabatnya seperti memberikan satu nubuat, ya, seperti memberikan satu nubuat, kebalikan dari awalnya yang bahwa Mordekai harus disula. Tetapi di sini, saudara-saudara, justru kebalikannya. Jika hal ini terjadi, saudara-saudara, di sana dikatakan bahwa jikalau Mordekai yang di depannya engkau sudah mulai jatuh sebagai titik awalnya, maka kelanjutannya, maka engkau tidak akan sanggup melawan dia. Malah engkau akan jatuh benar-benar di depannya. Siapa yang sanggup melawan orang yang kepadanya Tuhan berkenan?
Di sini dilambangkan raja yang berkenan. Hal ini mau mengingatkan setiap kita, saudara-saudara, ketika kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi satu kesulitan atau perlawanan, seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, itu penindasan, pedang, kelaparan, ketelanjangan. Saudara-saudara, siapa yang menjadi pembela kita? Pembela kita adalah Yesus. Siapa yang sanggup melawan kita? Walaupun mungkin nampaknya seperti kehancuran yang kita alami. Tetapi yakinlah seperti yang dikatakan oleh Mordekai bahwa pertolongan Tuhan bisa datang dari yang lain. Pertolongan Tuhan akan tetap datang. Sebagaimana pemazmur mengatakan bahwa ketika aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana pertolonganku? Pertolonganku adalah dari tempat yang maha tinggi, yaitu Allah. Puji Tuhan. Siapakah yang dapat melawan orang yang diperkenan raja? Siapakah orang yang dapat melawan orang yang diperkenan oleh Allah sendiri sebagai pembelanya? Tidak ada. Justru di sini kita melihat ini merupakan titik awal dari kehancuran Haman. Saudara-saudara, marilah kita belajar untuk hidup dengan segala kerendahan hati dan tetap berpengharapan kepada kuasa Tuhan. Layu 14, selagi mereka itu bercakap-cakap dengan dia, datanglah sida-sida raja, lalu mengantarkan Haman dengan segera ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Saudara, sementara mereka bercakap-cakap, berkomunikasi, ya, lalu datanglah utusan raja, sida-sida ini untuk menjemput Haman, mengantarkan Haman ke perjamuan yang diadakan oleh Ester. Dia datang dengan raja. Pada perjamuan pertama yang diselenggarakan oleh Ester, dia sangat begitu gembira sekali karena dia boleh makan bersama-sama dengan raja dalam perjamuan. Tetapi dalam perjamuan yang terakhir ini, ya, bagi Haman adalah satu ancaman bagi keberadaan dia. Mengalami ketakutan yang luar biasa. Keringat dingin mungkin muncul di dalam tubuhnya. Yang ada hanyalah ketakutan, kehancuran dan kehancuran. Dia mungkin berpikir bagaimana aku harus dapat meloloskan diri dari kesulitan yang kuhadapi ini. Karena perasaan sedih, perasaan malu, perasaan yang sangat begitu mencekam, menguasai seluruh kepribadian dari Haman. Saudara-saudara, kita banyak belajar dan menemukan hal-hal yang sangat begitu mengagumkan dalam kitab Ester ini. Ya. Semangat Haman ketika dia diantar untuk datang ke perjamuan raja hilang, luntur. Karena ia yang tadinya semula optimis akan berhasil menyulakan Mordekai, sekarang ia harus menghadiri perjamuan Ester yang kedua seperti domba yang siap untuk dibantai. Saudara-saudaraku, kisah selanjutnya akan lebih seru lagi. Bagaimana penyelenggaraan Tuhan di tengah-tengah peristiwa demi peristiwa yang dihadapi oleh Mordekai atau seluruh orang Yahudi itu. Kita dapat melihat bagaimana penyelenggaraan ilahi itu sungguh begitu nampak. Memang keunikan kitab Ester ini, saudara-saudara, walaupun tidak ada kata Allah ataupun Tuhan di dalamnya. Tetapi pergerakan Tuhan, atau yang dikatakan kalau kita berbicara tentang kitab Roma, Allah yang turut bekerja secara rahasia.
itu sungguh-sungguh nyata dan sangat begitu kelihatan. Ya. Bagaimana mungkin saudara-saudara, suatu rencana yang sangat begitu matang dari Haman bisa menjadi terbalik sedemikian rupa kalau bukan Allah sendiri yang bekerja di dalam. Meskipun dalam kitab ini tidak menyebut-nyebut nama Tuhan ataupun Allah, namun di dalamnya membicarakan dengan gamblang tentang kemahakuasaan Allah yang mengatur peristiwa demi peristiwa yang terjadi atas manusia, bahkan secara khusus milik ketebusannya. Ia sungguh-sungguh memperhatikan umat. Kitab Ester ini juga sekaligus menjadi teguran bagi setiap kita yang kadang-kala menganggap sepi kehadiran Allah dalam hidup. Kitab Ester ini juga mengajar ketika kita menghadapi situasi yang sangat begitu sulit. Tetapi di situ pun kita harus tetap yakin bahwa Tuhan itu memainkan peranan. Tuhan yang menjadi pembela umatnya. Dialah Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan. Puji nama Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita melalui kitab Ester ini. Seperti yang dikatakan Amsal 16:18, kitab Injil Lukas, Kidung Maria, bahwa orang yang tinggi hati akan direndahkan. Tetapi orang yang rendah hati akan ditinggikan. Yesus mengatakan bahwa mereka yang duka cita akan mendapatkan penghiburan. Mereka yang dianiaya, mereka diberkati. Saya rasa duka cita daripada Mordekai ini adalah suatu duka cita yang sangat begitu dalam. Ia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri sebagai salah satu tokoh di dalam sekitar istana raja bersama dengan Ester. Dia ada satu pribadi yang memikirkan orang banyak, memikirkan seluruh rakyat Yahudi. Dia berduka cita dan saatnya saudara-saudara Mordekai mendapatkan penghiburan, kehormatan, dan kemuliaan. Kita akan belajar pada minggu depan yang tentunya akan lebih ramai, lebih menggugah hati kita. Apa yang terjadi di sana, kita akan ikuti terus pendalaman Alkitab kita, kitab Ester. Saya mengakui, kitab Ester ini hampir tidak pernah dikutbahkan dalam khotbah minggu. Bahkan dalam leksionari tidak ada kitab Ester setahu saya, ya, setahu saya. Tetapi kalau anak-anak Tuhan memang hatinya haus terhadap firman Tuhan, kalau di gereja tidak ada khotbah tentang Ester, tidak ada khotbah tentang kitab Ester, belajar sendiri, Tuhan mesti akan menuntun setiap kita. Demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan siang hari ini, dalam kesempatan hari ini. Dan saya tetap mengundang kepada Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat terkasih supaya kita tetap mengikuti dan melanjutkan pendalaman Alkitab kita pada petang nanti pukul 17.30. Kalau bisa boleh datang di gereja, ya. Kalau memang berhalangan bisa langsung lewat streaming, dan saya yakin kalau orang di dalam hatinya ingin mencari firman Tuhan akan menemukan, dia akan menemukan firman Tuhan. Nanti apa yang kurang dari saya sampaikan akan disempurnakan, akan lebih dijelaskan lagi dalam pertemuan kita pada petang nanti oleh Bapak Penatua kita Indra Haryanto. Tuhan memberkati setiap kita dan marilah kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada saat siang hari ini Tuhan. Dengan segala keterbatasan kami mengakui Tuhan bahwa kami tidak begitu sempurna untuk mengerti firman-Mu. Namun kami percaya bahwa Roh Kudus itulah yang selalu kami nantikan dan kami harapkan
ketika kami membuka firman-Mu, membaca firman-Mu, dialah yang akan menuntun, mencerahkan kami untuk mengerti setiap kebenaran yang ada di dalam firman-Mu. Ampunlah dosa kami, dan kami berdoa untuk pendalaman Alkitab petang nanti, Engkau menolong jemaat-jemaat-Mu yang memiliki kerinduan terhadap kebenaran, agar mereka dipuaskan oleh Tuhan sendiri oleh kebenaran itu. Berdoa untuk Bapak Penatua Lindra yang akan membawakan, Tuhan juga menolong, memberkati, mengurapi, memberikan hikmat yang datang dari Roh Kudus, supaya melalui pendalaman Alkitab hari demi hari, minggu demi minggu, iman kami diteguhkan, kami semakin berakar sangat begitu dalam firman Tuhan, dan kami, Tuhan, dapat bertumbuh juga dengan sehat di dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah sukacita kami bersyukur, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.